Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Millah Ibrahim Channel yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel ini dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe untuk mendukung channel ini terus maju berkembang mencerahkan umat. Sahabat, di video kali ini saya masih mengulas tentang Sukmawati Soekarno Putri yang pindah agama Hindu atau dalam agama Islam disebut murtad. Ya, dan kalau kemarin kita membahas tentang latar belakang atau sosok Sukmawati yang mengaku Islam tetapi secara riwayat kita tidak melihat tanda-tanda dia seperti halnya seorang muslimah. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, Sari Konde merdeka. Bahkan beberapa kali ya dilaporkan sebagai penista agama. Ya, poin-poin tersebut sudah dijelaskan cukup lugas, bisa disimak di video sebelumnya ya sahabat. Dan kali ini saya akan membahas tentang undangan untuk menghadiri acara ritual pindah agama. Kenapa saya ikut mengulas ini dan menganggap ini penting? Pertama karena yang diundang itu adalah tokoh yang kita tidak pernah tahu kapasitasnya sebagai apa untuk menghadiri acara dia ini. Dan kita nggak pernah tahu dia ini sebenarnya kapasitasnya apa. Coba harus mengundang tokoh-tokoh di negara ini. Tuh. Ya, apakah sebagai pejabat, sebagai presiden misalnya, karena mengundang presiden, para menteri untuk menghadiri acara dia. Nah, tujuannya apa? Dan yang kedua adalah ternyata dari pihak internal keluarga sendiri juga ternyata tidak mengharapkan undangan seperti itu. Nah, ini cukup kontroversi. Jadi kita sebagai publik dan saya sebagai umat Islam, sebenarnya orang ini tujuannya apa? Motivasinya apa? Karena dia sebelumnya mengaku sebagai muslim, sebagai orang Islam, dan ini tentu kita harus ulas. Kita harus cermati sebenarnya orang ini tujuannya apa. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Yang ku tahu, Sari Konde merdeka. Ya. Masuk kita ke beritanya di Okezone ya sahabat. Di Okezone pada Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 16.51 waktu Indonesia Barat ini memuat judul berita Sukmawati Soekarno Putri pindah agama Hindu. Nah, ini yang menarik ya. Undang Presiden Joko Widodo ke acara ritual. Jadi untuk acaranya dia mau pindah agama tadi yang diundang adalah Presiden Joko Widodo, dan menurut informasi bukan hanya Pak Presiden Joko Widodo yang diundang, tapi para menteri, pejabat-pejabat penting di negeri ini juga diundang. Sukmawati Soekarno Putri, putri Presiden Soekarno memutuskan pindah agama dari Islam ke Hindu. Ya, dia mengaku dari Islam ya ke Hindu. Dia akan menjalani ritual pindah agama pada 26 Oktober 2021. Undangan pun disebar ya, jelas ya sahabat. Undangan pun disebar termasuk ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju. Nah, jelas ya. Yang diundang untuk menghadiri acaranya dia pindah ke agama dalam ritual pindah agamanya itu bukannya presiden, ternyata di beritanya ini ya. Undangan pun disebar termasuk ke Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju. Wah, luar biasa ya. Ya, seperti macam mau mengadakan pernikahan aja ya. Gitu ya. Hal ini disampaikan anggota DPD RI Arya Wedakarna yang dipercaya menyiapkan prosesi itu. Sejauh ini persiapan sudah baik dan tinggal pelaksanaan saja, katanya ketika dihubungi pada Jumat 22 Oktober 2021 malam ya. Nah, ritual bernama Sudi Wadani, ya ini acara ritual pindah agama atau pernyataan kesepakatan atau semacam syahadah ya kalau di Islam untuk masuk agama Hindu, ya kesaksian gitu ya. Itu akan digelar di rumah asal Nyoman Rai Srimben, Ibunda Bung Karno di Jalan Mayor
Metra Singaraja Buleleng. Nah, menurut Arya, keputusan Sukmawati pindah agama telah mendapat restu keluarga besar Bung Karno, yaitu Megawati Soekarno Putri, Guntur Soekarno Putra, dan Guru Soekarno Putra. Ya, jadi sudah direstui oleh keluarga besarnya. Nah, ketiga anak Sukmawati juga telah memberikan izin, yaitu Gusti Pangeran Haryo Paunrakarya Sukmaputra Jiwanegara. Ya, mudah-mudahan sahabat bisa menghafal panjang. Ini kalau acara nikah menyebut nama ini, kasihan pengantinnya ya. Gusti Raden Ayu Putri Agung Suniwati dan Muhammad Putra Perwira Utama. Sukmawati memutuskan pindah Hindu karena ingin kembali ke agama leluhurnya. Ya, saya ulangi di sini. Sukmawati memutuskan pindah Hindu karena ingin kembali ke agama leluhurnya. Ya, siapa yang bilang begitu? Ini menurut kesaksian dari yang Wedakarna tadi ya, Arya Wedakarna tadi ya. Nenek beliau Nyoman Rai Srimben asal Singaraja dan juga seorang Hindu ya. Jadi beliau juga menginginkan tempatnya bukan di Jakarta tapi di Bali. Oke, jadi cukup jelas ya sahabat di sini ya bahwa untuk acara ini, untuk ritual pindah agama mengundang presiden dan seluruh menteri, kalau bahasa di berita ini, dan seluruh menteri kabinet Indonesia Maju diundang untuk acara murtadnya, ritual murtadnya Sukmawati Soekarno Putri. Oke, namun di fenomena yang lain ini juga nggak kalah menarik, sahabat. Coba kita baca di sini. Nah, keluarga besar tak pernah sebar undangan hadiri upacara Sukmawati pindah agama Hindu. Kalau tadi sebar undangan, kalau di sini justru tak pernah sebar undangan. Yang jadi pertanyaan sebenarnya yang menyebarkan undangan itu pihak mana? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Yang ku tahu, Sari Konde merdeka. Ya, jadi di sini sahabat dari D. Soekarno Center itu menyebarkan undangan ya yang dipimpin oleh Arya Wedakarna tadi ya, yang juga anggota DPD dari Bali ya. Nah, tapi di sini dari pihak keluarga, internal keluarga justru seperti ini, keluarga besar tak pernah sebar undangan hadiri upacara Sukmawati pindah agama Hindu. Dan ini juga dimuat pada hari yang sama. Pada hari yang sama, yaitu Sabtu 23 Oktober 2021. Oke. Nah, coba kita baca di suara.com. Sukmawati Soekarno Putri akan melaksanakan ritus pindah agama dari Islam ke Hindu di Pulau Bali. Upacara pindah agama akan diselenggarakan pada 26 Oktober 2021 bertempat di Banjar Balai Agung, Kelurahan Paket Agung, Buleleng. Nah ini keluarga besar Dadia Pasek Balai Agung Buleleng yang merupakan keluarga Rai Srimben. Rai Srimben ini keluarganya dari Ibunda Bung Karno ya sahabat. Ya, yang akan menjadi penyelenggara rangkaian upacara Sudiwadani untuk Putri Bung Karno berharap acara tersebut tidak dihadiri banyak tamu karena kondisi tidak memungkinkan untuk itu. Ya, jadi undangan tadi disebarkan tapi mereka juga berharap undangan tidak dihadiri oleh banyak tamu. Nah, coba kita baca selanjutnya. Mereka juga menyatakan tidak pernah memberikan undangan untuk mengikuti upacara tersebut. Nah, ini jadi unik nih. Menyebarkan undangan, tapi di sini juga menyatakan tidak pernah memberikan undangan untuk mengikuti upacara tersebut. Itu tembok. Jadi gimana nih? Di sini uniknya ya, kontroversinya. Jadi kita tidak tahu motivasinya apa coba ya. Coba. Atas pertimbangan penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona COVID-19 dan menjaga kehikmatan, ya ketenangan ya, kenyamanan acara ritual kepindahan agama tersebut ya, serta kesakralan upacara Sudiwadani, ini acara suci bagi saudara kita beragama Hindu ya. Kami pihak keluarga tidak pernah mengedarkan undangan untuk menghadiri pelaksanaan upacara manusia
peniadnya Sudi Wadani yang akan kami selenggarakan. Kata kelian dadia pasek Balai Agung Buleleng, suadnyana pasek dalam laporannya diberitakan oleh dalam laporannya Berita Bali. Ya, jadi menyebarkan undangan, tapi di sini juga mengaku tidak pernah menyebar undangan. Nah, suadnyana pasek meminta kepada semua pihak yang mendapatkan undangan dari D. Soekarno Center dan mengaku sebagai pangrajek karya Sudi Wadani agar tidak menghadiri acara. Jadi yang mengedarkan undangan ini dari D. Soekarno Center. Ya, tapi dari pihak keluarga kata kalian dadia pasek Balai Agung Buleleng yang bernama Suadnyana Pasek justru tidak mengharapkan kehadiran undangan ini atau mengaku tidak menyebarkan undangan. Jadi yang gimana? Kepada semua pihak, nah ini menarik lagi ya, kepada semua pihak yang telah menerima undangan dari pihak D. Soekarno Center yang ditandatangani oleh Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarnya MWS 3 dan mengaku selaku pangrajek karya agar tidak menghadiri kegiatan dimaksud, mengingat upacara Sudi Wadani merupakan upacara khusus di internal keluarga besar Dadia Pasek Balai Agung Buleleng, kata Suadnyana Pasek. Nah, habis sahabat. Nah, jadi ini yang menarik adalah ini terjadi perbedaannya. Mereka menyebarkan undangan dari pihak di Soekarno Center. Tapi dari sisi yang lain, dari keluarga penyelenggara juga mengharapkan tamu tidak hadir. Aku tak tahu. Yang ku tahu, Sari Konde merdeka. Artinya mungkin mereka mengharapkan acara seperti ini adalah acara internal yang memang sakral yang tidak bisa dihadiri oleh banyak tamu seperti halnya kegiatan-kegiatan acara seperti hajatan atau acara-acara yang biasa, karena ini bukan acara biasa, ini acara ritual khusus yang tentu tidak mengharapkan kehadiran banyak tamu, apalagi yang tidak berkepentingan berhubungan dengan kegiatan tersebut. Ini kan semacam acara ritual yang memang khusus untuk yang berkepentingan, terutama pihak keluarga dan pihak-pihak yang menyatakan atau memberikan penetapan sukses atau tidaknya kegiatan tersebut. Kan ini masalah keyakinan, keagamaan, tentu nggak bisa main-main. Nah, ini menjadi aneh kenapa harus mengundang dari presiden atau banyak menteri, padahal ini kan bukan acara kenegaraan, tapi acara ritual keagamaan, yaitu agama Hindu, gitu ya. Sementara kalau mengundang presiden dan para menteri, kira-kira kapasitasnya sebagai apa, ya? Dan motivasinya kira-kira apa? Kan kita nggak tahu ini. Nah, jadi kita tahu Presiden Republik Indonesia dan para menteri mereka adalah pejabat negara. Ya, pejabat negara yang kenapa harus diundang untuk acara seperti ini, satu. Yang kedua, mereka beragama Islam. Pak Joko Widodo dan para menteri mayoritas juga tentu beragama Islam. Dan mereka hadir untuk di acara seperti itu. Dari segi Islam tentu rada-rada aneh gitu ya, karena sama saja kita memberikan restu atau mengapresiasi orang murtad. Cowok sudah langsung, oh sandal lama. Dari sisi Islam tentu ini rada-rada unik ya, unik dalam tanda petik. Nah, ini yang harus juga kita sikapi. Persoalan si Sukmawati mau pindah agama, pindah keyakinan sebagai hak warga negara, kita nggak perlu persoalkan ya. Mau beragama, tidak beragama, atau mau beragama
ke manapun ya, kita itu bukan urusan kita. Tapi kenapa kita sorot? Karena orang atau tokoh yang satu ini sekali lagi sebelumnya pernah kepindahan agamanya, dia mengaku sebelumnya bahwa dari Islam ke Hindu, berarti Islam dibawa. Yang kedua, beberapa kali bermasalah sampai dia dilaporkan sebagai penista agama. Ya, dia menyinggung soal syariat Islam, Sarikonde lebih dia pahami, lebih ketahui daripada syariat Islam, dibandingkan antara Sarikonde dengan syariat Islam, kemudian membandingkan antara kidung dan azan, kemudian bahkan yang luar biasa yang membuat kita nggak habis berpikir bagaimana seorang yang ngaku muslim, dulunya Islam, tapi pada saat yang sama dia membandingkan antara bapaknya, yaitu Insinyur Soekarno, dengan Nabi Muhammad. Bahkan siapa yang berjasa memperjuangkan kemerdekaan di abad 20, justru pembandingnya adalah Nabi Muhammad. Ini hal yang sangat konyol, dan ini sudah saya ulas di video sebelumnya, sahabat ya. Mungkin ini yang bisa saya ulas pada kesempatan ini, dan sebagai muslim tentu kita tidak mengharapkan hal yang begini jadi komoditas publikasi, komoditas ya mungkin komoditas politik juga nampaknya, karena yang bersangkutan adalah tokoh politik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat, sampai jumpa di edisi di video berikutnya. Sekali lagi bagi yang belum subscribe silakan subscribe, dan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi yang sudah memberikan dukungan dengan cara subscribe, kemudian like, dan memberikan komentar yang positif di video yang ada di channel Mila Ibrahim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.